Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar paman-paman semua di rumah? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah, hari ini saya ada kesempatan ya, habis Jumat ini. Alhamdulillah saya ada kesempatan untuk live buat video lagi sedikit paman. Cuaca cerah, habis hujan tadi. Oke, hari ini saya mau berbicara tentang kalau versi sayanya bahasanya adalah progressive grid atau kemajuan grid. Dalam hal ini mungkin paman-paman kan bingung nih, pisau kita banyak, jenis pisau itu banyak, dan batu asah itu juga gridnya banyak sekali. Ada yang mulai dari batu kasar 120, 220, 320, ada yang pakai 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 8000 dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita suka bingung, aku cocoknya pakai yang mana ya paman. Berdasarkan aplikasi, misalnya pisaunya masing-masing, pisau dapur cocoknya pakai grid berapa, pisau butcher, sembelih, daging dan lain-lain pakai grid berapa, terus pisau kayu dan lain-lain juga pakai grid berapa, itu rekomendasinya seperti apa sih. Jadi nah, hari ini kenapa saya tampilkan, kebetulan di depan saya ini paman bisa lihat saya menampilkan banyak sekali batu Sapton. Kebetulan alhamdulillah ini yang ready stock saat ini sekarang. Jadi sengaja saya menampilkan batu ini, dan juga saya mau menunjukkan apa yang tertulis di manual buku Sapton ini ya, petunjuk dari boxnya Sapton ini, batu asanya ya. Jadi ini dulu juga sebagai referensi, panduan dan lain-lain untuk kita mengerti batu asa sintetik Jepang itu dan apa pemikiran-pemikiran mereka, sehingga mendasarkan semuanya itu tercipta seperti ini. Ada 120, ada 220, ada 320, 320, 1500. Itu untuk apa sih sebenarnya? Jadi kita akan lanjut membahas masalah itu ya paman ya. Pertama-tama ini adalah, saya jelasin lagi sekali lagi. Pertama-tama ini adalah versi pemikirannya Sapton ya. Sapton ini adalah pabrikan besar ya paman, salah satu yang profesional di bidangnya, yang men-set standar juga di dunia batu asah ya, abrasif material sintetik ini di Jepang. Jadi saya mulai dari pemikiran Sapton terhadap apa yang mereka buat, mereka tuliskan juga sebagai panduannya untuk kita. Ada di sini nanti lengkap ya paman ya. Nanti kita ulas satu-satu sedikit. Oke. Pertama-tama kalau paman beli batu Sapton, tentu paman nanti di boxnya akan ada seperti ini kertasnya. Terus kertasnya kita buka ya, boxnya kita ambil isinya ya, seperti itu. Nah ini kebetulan saya ada grid 220, 320, 1000 ya, sama ini 5000, ada 8000 sama 12000 ini di depan saya. Ini stok yang saya ready. Nah kalau paman beli, paman pasti mendapatkan kertas ini yang dibuka tadi. Nah, ini isinya adalah tulisan manual panduan ya paman ya. Artinya di sini ada panduan. Misalkan saya kasih contoh, caring for your stone. Ini adalah cara merawat batu asa kita, tertulis di buku Sapton ini. Sudah saya jelaskan mengenai merawat batu, ada di video saya pertama-tama di channel YouTube saya ini. Nanti paman bisa cek videonya di sana. Kita tidak akan membahas itu, kita membahas kelanjutannya yang masalah di sini. Ini adalah bacanya Kuromaku series application ya, jatuhnya aplikasi dari seri Kuromaku ini. Di sini nanti tertulis beberapa grid dengan tabel-tabelnya, terus ada jenis-jenis pisau, berikut grid apa yang cocok dipakai untuk masing-masing jenis pisau. Jadi ini yang akan kita bahas lebih lanjut dalam video kali ini. Kita tidak bahas masalah perawatan batu karena saya sudah punya video tentang perawatan batu sebelumnya. Oke paman, kita mulai dengan aplikasi dari seri Kuromaku ini. Oke, saya bacakan buat paman-paman di rumah ya. Dan ini juga sebenarnya yang men-set standar dari pemikiran kita nanti tentang grid dan lain-lain. Saya coba bacain.
mohon maaf ya paman, ini anginnya saya di outdoor, di luar rumah, di teras, jadi anginnya agak lumayan kencang hari ini. Mudah-mudahan suara saya kedengaran dengan jelas ya, karena saya nggak pakai mic ini. Saya masih buat video ala kadarnya pakai handphone saya ya. Nanti mudah-mudahan saya bisa beli mic, jadi teman-teman di rumah atau paman-paman di rumah bisa mendengar dengan jelas suara saya, insya Allah kalau ada rezekinya ya paman. Nah oke. Saya bahas mengenai aplikasi dari seri Kuromaku seperti yang tertulis di manual Subton ini. Ya, di sini tertulis berikut dengan warna. Ini seri Kuromaku ada grade 120, 220 ya, dan seterusnya 1000, 1500 sampai 30.000. Oke, kita akan bahas itu. Oke, di bawahnya lagi ada tulisan beberapa macam pisau. Di sini tertulis Japanese knife. Terus tertulis juga Honyaki knife, tertulis Western knife, pisau-pisau Eropa, tertulis Chinese knives, pisau-pisau Cina, tertulis juga woodworking knife, pisau-pisau untuk kerajinan kayu, craft, ada buat gardening, ada hairdressing, sewing, ada buat dapur, buat outdoor, dan buat lain-lain. Oke, kita akan bahas itu menurut versi Subton. Sedikit saya ulas mengenai pendapat grade yang cocok berdasarkan masing-masing pisau menurut versi Subton. Oke. Nah, di sini saya mulai ya paman. Pertama tertulis yang paling atas adalah Japanese knife atau pisau-pisau Jepang. Di sini tertulis Deba, Kodeba, Ajikiri, Yanagiba, Usubana. Oke. Tadi saya duduk, sekarang saya coba berdiri. Saya mendekatkan kamera kepada paman-paman di rumah biar paman-paman lebih jelas yang saya maksudkan. Nah, jadi di sini ada Kuromaku seri aplikasi. Di sini ada panduan grid ya, grid kasar mulai dari 120, dilanjutkan ke grid semakin halus. Di sini ada warna dan aplikasi yang cocok untuk penggunaan batu asah ini. Oke, kita mulai sambil saya deketin seperti ini ya paman ya, biar suara saya juga jadi lebih jelas. Di sini tertulis yang pertama adalah Kukuri Japanese knife atau pisau-pisau Jepang. Oke. Di sini ada Deba, Kodeba, ada Yanagiba, Usuba, ada Fukuhiki, dan seterusnya ya paman ya. Ada Nakiri, ada stainless, ada oke. Oke, kita mulai ke gambar titik-titik ini karena nanti di sini tertulis bahwa di Subton bilang the stones most suitable for sharpening each blade are marked with tanda bulat ini. Jadi batu yang cocok untuk masing-masing buat asah tertanda bulat seperti ini. Jadi maksudnya adalah nanti buat masing-masing pisau ini yang ada tanda bulatnya adalah tanda grid yang cocok untuk ngasah pisau ini. Oke. Kita lanjut dari pisau Jepang tadi. Sini adalah Deba. Deba disarankan kalau mau pakai grid bawah adalah pakai 120. Dari 120 langsung jam ke orange 1000. Dari 1000 cukup di finishing di 5000. Itu pisau Deba. Pisau Deba itu yang pisau buat ikan ya paman. Biasa yang kadang ada single bevel juga. Dia agak tebal tapi dia kuat walaupun kadang-kadang pendek gitu. Ini ada Kodeba. Beda lagi ada Yanagiba. Oke, Yanagi itu yang agak panjang ya, yang bisa juga buat daging, single blade juga, itu buat iris-iris. Biasanya dia disarankan dipakai di grid berikutnya 220, langsung jam ke 1500. Dia harus lebih halus lagi, dia nggak pakai 5000, dia pakainya 8000, terus kalau bisa sampai 30000, karena itu salah satunya yang buat sashimi ya. Jadi buat daging macam-macam juga bisa. Jadi dia dihaluskan ke sampai 30.000. Oke. Nah, di sini juga ada yang lain-lain, nggak perlu kita jelaskan, agak membingungkan nanti yang masalah pisau-pisau Jepangnya. Kita bahas di sini yang kebetulan yang berkaitan sama kita, yang sering kita pakai adalah Western knives. Oke, ini single metal atau stainless steel. Oke. Sekarang yang paling sering kita pakai salah satunya adalah Gyuto, Tsuji-hiki, Honesuki. Gyuto itu yang pisau dapur biasa ya paman, yang carving. Tsuji-hiki itu sejenis sama Yanagi juga, Yanagiba itu yang panjang 240 biasanya ya. Nah, di situ disarankan kalau dia single metal stainless kita pakai 220. Habis itu ke 1500
habis itu dari 1.500 itu tidak diisi lagi, langsung jam ke 12.000. Oke. Nanti akan saya jelaskan tentang mengapa diisi dan mengapa tidak ya paman. Ini menurut versi Subton, dan nanti akan saya jelaskan versi sayanya kenapa seperti itu. Kita akan berbicara tentang progressive grid. Ini kita lihat dulu satu-satu. Choppers, Garasuki. Choppers ya, choppers itu buat chop-chop yang agak besar. Ini 120 ke 1000, habis itu ke 1500, dari 1000 ke 2000 ya. Dari 2000 sudah nggak perlu grid lebih tinggi. Nah, perhatikan ya, untuk pisau dapur yang kayak Gyuto, dia gridnya tinggi bisa 12.000, tapi untuk choppers dia hanya pakai sampai ke 2000 ya. Oke, itu nanti ada penjelasannya lebih lanjut ya. Buat patty juga seperti itu. Nah, ini ada household knife. Jadi ini adalah pisau-pisau rumah ya, termasuk Tsurugi, Bunka, Santoku dan lain-lain. Itu disarankan pakai grid 220. Langsung dia nggak 1000, dari 220 nggak diisi grid 800, nggak diisi 400, nggak diisi 600, dia langsung jam ke 1500, habis itu langsung jam ke 5000. Oke, nanti kita jelasin lagi mengapa seperti itu. Di sini juga ada Chinese knife. Chinese knife ya paman ya, cuka boco. Nggak tahu saya bacanya apa itu, maaf ya kalau saya salah-salah. Nah, ini ada panduan gridnya juga. Terus di sini ada Japan Steel. Japan Steel termasuk chisel, kana, aze dan lain-lain. Oke. Misalkan di sini disebut kana planes, itu artinya ya sugu ya paman. Sugu itu dimulai dari 320, terus lanjut ke 2000, habis 2000 itu dilanjutkan ke 8.000, habis 8.000 dilanjutkan ke 30.000. Jadi dia dibikin karena untuk kayu ya, untuk kana, untuk sugu, sehingga mereka bisa menyugu tipis-tipis seperti itu, dilanjutkan sampai 30.000. Nanti saya jelasin juga sedikit, oke, mengenai itu. Nah, di sini juga ada wood carving tool untuk craft ya, seperti pisau-pisau yang saya sering pakai juga buat bikin sendok saya. Di wood carving tools dimulai dari 1000, habis itu ke 2000. Jadi dia dekat ya. Antara 1000 ke 2000, habis itu ke 8000, habis itu ke 30.000. Maka kemarin saya sering bilang kalau untuk pekerjaan kayu saya, pisau carving saya mau sehalus mungkin sampai udah nggak berasa lagi giginya di jari, karena itu nanti tajamnya bakal lebih awet. Akan saya jelasin nanti kenapa demikian juga. Oke, buat leather knife, misalnya di sini pisau-pisau leather craft maksudnya, leather craft knives. Jadi pisau-pisau yang digunakan untuk mengcraft leather ya, mengiris kulit dan lain-lain. Itu disarankan pakai 320, habis itu tidak ke 1000, tidak ke 1500, langsung ke 2000, dari 2000 langsung jam ke 12.000. Oke. Kiridasi seperti itu juga. Di sini ada gardening, ada buat scissor, gunting dan lain-lain. Di sini ada hair dressing, ada sewing, ada outdoors. Nah, buat outdoors, oke, ada juga penjelasannya di sini sama yang othersnya lain-lain ya paman. Di sini ada penjelasannya nanti. Kalau paman punya Subton, kebetulan pernah beli Subton, saya sangat sarankan paman baca ini ya. Terutama yang bagian atas, masalah perawatan batu, terus juga masalah aplikasi yang cocok batu asah untuk pisau, jenis-jenis pisau yang kita punya. Oke, ini saya lanjutkan ke bawahnya, bukunya tertulis seperti ini. Oke, kita lanjutkan mengenai penjelasan grid tadi versi saya ya, setelah kita baca versi Subtonnya. Oke, saya duduk lagi ya paman, karena paman sudah lihat tadi progressive gridnya menurut Subton seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Nah, sekarang insya Allah saya akan menjelaskan versi sayanya ya, dari pengalaman dan lain-lain. Ini sekedar berbagi dan sharing ya paman. Artinya ilmu saya juga nggak valid, nggak benar, nggak tahu ya, intinya itu cuma berdasarkan yang saya tahu. Jadi saya tidak juga memaksakan ilmunya kepada paman. Yang jelas saya pribadi juga punya panduan, dalam arti misalnya petunjuk dari Subton ini sudah lama sekali saya bacanya, dan juga ini jadi bahan berpikir saya kenapa demikian. Orang Jepang yang arsiteknya pabrikan besar, bikin panduan, bikin batu banyak, terus ada panduannya. Itu artinya mereka juga sudah berpikir keras ya sebelumnya, ini cocoknya buat ini, dan mereka juga sudah menggunakannya, mengalaminya, punya pengalamannya semua. Jadi mereka researchnya itu hasilnya seperti ini. Nah, dari tadi
Kita berbicara tentang progressive grade. Sekarang kita berbicara tentang aplikasi yang kadang-kadang yang paling banyak kita gunakan. Misalnya orang nanya, "Bang, pisau aku adalah pisau kayu. Gimana bang cocoknya?" Oke, di sini sudah ada kok pisau raut. Pisau raut tadi cocoknya bahkan sampai sehalus mungkin, sampai 30.000. Saya udah pernah jelaskan berkali-kali. Kalau saya pisau raut saya bikin sehalus mungkin. Kadang-kadang pisau itu udah nggak bisa slice tisu lagi, matanya diraba udah nggak ada giginya lagi. Tapi dia untuk mempuskat kayu justru lebih enak karena dia nggak membutuhkan daya iris, dia daya push, dan enaknya dia akan lebih awet, matanya lebih lama tumpul dibandingkan yang masih bergerigi. Nah, kalau untuk penggunaan aplikasi misalkan sembelih atau daging rumahan, itu yang masih butuh greges, punya daya tarik, nyangkut di bidang-bidang atau media yang punya serat. Nah, itu kita bermain di grade-grade medium atau grade-grade tinggi sedang ya paman. Jadi pada prinsipnya yang saya gunakan, bukan saya gunakan ya, saya coba panduan-panduan dari Sapton ini ternyata memang sangat bermakna. Jadi bisa juga dijadikan panduan buat paman-paman di rumah. Misalkan setelah kita lihat tadi kan banyak sekali terjadi yang namanya jump grid. Jump grid itu artinya begini paman, dari 1000 kok langsung ke 6000, atau ada yang dari 1500 kok langsung disarankan ke 8000, atau dari 220 kok langsung ke 1500, kok nggak diisi sama 800, nggak diisi sama 600, atau nggak diisi sama 1000 dulu baru itu. Nah, kenapa berpikirnya demikian? Karena dari pengalaman mereka. Jadi misalkan contoh, pisau dapur, mereka langsung jam. Sementara yang dibutuhkan dalam pisau dapur untuk mengiris itu adalah geriginya. Jadi matanya harus masih bergerigi. Jadi dalam logika itu bahwa kita tidak boleh terlalu halus. Nah, supaya tidak terlalu halus, jump grid itu adalah solusinya paman. Jadi teori yang dipakai adalah karena bidang itu diasah ya, diamplas, dipapas dengan abrasif batu asa ini. Teorinya adalah seperti ini. Semakin padat grid, misalkan saya kasih contoh, kalau paman moles nih pakai amplas blok mesin motor, paman ambil 100, 200, 500, 600, 800, 1000. Pada saat di 1000 itu sudah poles sekali. Hasil 100 tertutup sama 200, hasil 200 tertutup sama 400, 400 tertutup 600, tertutup 800, tertutup 1000. Akan cepat poles, walaupun mungkin belum mengkilat, cuma akan lebih cepat mengkilat dibandingkan dengan misalkan dari 100 langsung jam ke 600, habis 600 langsung jam ke 3000. Mudah-mudahan paman mengerti maksud saya ini ya. Jadi kalau dalam teori mengamplas juga seperti itu. Jadi misalkan gini, 100 habis itu ke 1000. 1000 ini kan agak lama memoles bekas dari guratan 100 yang bekas guratan amplas tadi. Otomatis masih tertinggal guratan-guratan. Nah, guratan-guratan itu kalau di mata pisau, di bevel seperti ini, yaitu juga yang menimbulkan daya serat matanya nanti bergurat, berbintik-bintik di ujung bilah itu. Kalau kita lihat di mikroskop bergerigi-gerigi seperti gergaji, itu yang akan membantu menyangkut. Jadi kalau paman nggak mau licin untuk pekerjaan-pekerjaan itu, ya paman harus jump grid. Maka kemarin-kemarin ada teman-teman yang bertanya kepada saya, "Bang, saya kok tiap kali ngasah itu hasilnya licin ya?" "Oh, licin gimana?" Saya bilang, "Itu nggak mau slice tisu, katanya nggak mau menjambak ke ini, ke itu, ke itu. Kamu ngasahnya pakai apa?" "Saya ngasahnya pakai batu ini, terus ke ini, terus ini." Terus saya bilang, "Wah, itu kebanyakan gridnya." "Oh, gitu ya bang, paman." "Iya, dari 1000 diisi 2000, diisi 3000, baru dia jam ke 5000. Itu kebanyakan kalau menurut saya. Kalau paman mau hasilnya greges, enak buat ngiris daging, sembelih mungkin, dan aplikasi yang membutuhkan matanya masih bergerigi, menyangkut di media-media yang punya serat, ya paman harus jump grid dari 1000 ke 6000. Kenapa harus diisi 3000? Kecuali paman dari 1000 ke 3000 langsung pengen matinya di 3000. Kalau saya seperti itu berpikirnya berdasarkan analogi-analogi yang saya pelajari dari bukunya Sapton ini ya, dan juga dari pengalaman-pengalaman saya. Ini belum tentu benar ya paman. Paman bisa praktekkan sendiri nanti di rumah hasilnya berdasarkan progressive grid ini. Jadi kalau saya tidak mau finishing di 3000, saya mau di 6000. Tapi sebelumnya saya pakai sharpening 1000. Saya langsung jam aja dari 1000 ke 6000. Tapi kalau saya nggak mau pakai 6000,
saya mau matinya di 3000 dan kebetulan batu sharpening saya jatuhnya 3000, 5000, 6000 ini masuknya ke polishing ya paman ya. Sudah finishing. 3000 sih sebenarnya grade nanggung, sangat-sangat membingungkan juga kalau, tapi kita anggap aja itu udah grade finishing. Jadi kalau saya mau finishing di 3000, saya dari 1000 kebetulan batu sharpeningnya saya punya 1000, saya langsung ke 3000. Tapi ketika saya mau finishingnya di 6000, kebetulan saya punya batu 3000, batu 1000 dan sharpeningnya saya pakai di 1000, saya nggak pakai 3000-nya. Misalkan untuk aplikasi dapur, untuk aplikasi assembly, atau untuk aplikasi iris-iris yang saya butuh daya gerigi dari mata untuk menyangkut ke media iris yang berserat ya paman dan berlemak. Ya seperti itu. Artinya saya memanfaatkan progresif batu itu untuk mencapai hasil yang saya inginkan. Berbeda lagi untuk pisau carving saya. Pisau carving saya misalkan pisau raut ya paman, sebentar saya tunjukin dulu, saya ambil pisau rautnya. Nah ini adalah pisau raut ya paman. Ini pisau raut. Kebetulan saya hobi meraut juga, sendok, membuat kerajinan-kerajinan kayu dan lain-lain. Oke, saya bakal jelasin sedikit mengenai pisau raut ini. Jadi tadi ini sebagai perbandingan ya paman, sebagai perbandingan bahwa tadi kita berbicara sesuatu yang nyangkut, sesuatu yang masih dibutuhkan daya tarik matanya kepada media yang diiris yang mempunyai serat atau lemak atau kulit dan lain-lain. Nah sekarang kita berbicara sesuatu yang tidak membutuhkan itu, sesuatu yang kita pakai dengan push dan sesuatu yang ke kayu misalkan. Jadi dari rekomendasi Subton tadi juga bahwa tertulis untuk woodworking, paman sudah lihat ya, saya sudah tunjukin tadi. Misalkan di sini ada tulisannya buat craft ya. Saya tunjukin lagi. Ini ada tulisannya buat craft. Craft ini woodworking tools, wood carving tools. Itu tertulis 1000, dari 1000 ke 2000, dari 2000 ke 8000, dari 8000 ke 30000. Berarti dia pengennya sehalus mungkin matanya. Karena memang dalam kenyataannya berdasarkan pengalaman saya juga seperti itu. Mata ini harus sehalus mungkin. Halus mungkin supaya dia enak ke kayu, puskat kayu, nyerut kayu, dan justru kalau dia kurang halus dia akan cepat tumpul. Tapi kalau dia sangat halus, dia dari pengalaman saya memakainya, kebetulan saya nggak punya grade 30.000, saya pakai 12.000, 8.000 aja. Tapi kalau saya matinya di 5.000, 3.000 itu akan cepat tumpul. Dan kebetulan Subton juga menyarankannya bahkan sampai 30.000. Oke. Jadi berdasarkan itu juga saya tahu dari pengalaman saya, ternyata semakin halus untuk woodworking tools ini, pekerjaan serut-serut ke kayu, puskat ke kayu dan lain-lain, termasuk juga untuk chop-chop dan lain-lain, itu akan semakin lama tumpul matanya. Jadi berbeda ya untuk media yang butuh daya iris sama media yang push. Dua poin penting itu yang saya tangkap bahwa itu yang akan terjadi perbedaan. Contoh lagi tadi tertulis untuk choppers di Subton tertulis choppers ya. Choppers itu disarankan cuma sampai 2000 kalau choppers untuk dapur. Kebetulan ini adalah western knife yang untuk dapur ya. Tapi untuk choppers yang kayu misalkan, itu biasanya kita pakai grade tinggi juga, karena dia bisa masuk ke kayu, media bidangnya halus, dia akan makin lama tumpul dan penetrasinya malah bagus. Kalau dia matanya masih penuh dengan guratan, nanti ke kayu guratannya itu dibacok-bacok, guratannya hilang, bekas mata gergajinya itu, gerigi-gerigi di matanya itu, dia akan langsung tumpul. Berbeda dengan yang licin banget, dia nggak akan tumpul-tumpul kalau ke kayu, dia lebih awet. Nah, itu sedikit kesimpulan dan cerita ya paman, baik saya mengcombine berdasarkan apa yang ditulis oleh Subton ini sama pemikiran-pemikiran saya dan pengalaman-pengalaman saya menggunakan. Jadi istilah ini maaf ya paman ya. Jadi istilah ini yang disebut dengan progressive grid. Jadi insya Allah ya, kalau paman-paman di rumah kebetulan yang punya Subton atau temennya punya, paman bisa baca-baca panduan gridnya yang ada di manualnya Subton ini insya Allah akan menambah wawasan paman juga ya.
Karena nanti saya pribadi juga ternyata berdasarkan baca-baca ini, saya sering mencoba-mencoba di rumah, akhirnya jadi pengalaman buat saya. Akhirnya saya jadi mengerti tentang kenapa mereka berpikir seperti ini. Jadi kenapa juga yang ini untuk aplikasi ini, pisau ini harus jam grade, harus seperti ini. Oh, kenapa yang ini minimalnya di grade 5.000. Oh, kenapa yang ini harus di grade halus 12.000, 8.000. Oh, kenapa yang ini harus sampai 30.000 misalnya pisau-pisau sashimi knife, Yanagiba dan lain-lain. Jadi tidak ada salahnya kalau kita punya batu ini dan kita baca manualnya, karena membaca itu perihal yang baik ya Paman ya, biar kita tidak salah dapat ilmu. Ya alhamdulillah Paman, video kali ini saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti